Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, puasa adalah syahrut taubah. Puasa adalah bulan taubat. Di suasana kita menghadapi kehidupan yang serba terbatas, maka ada suatu kesempatan Allah berikan kepada kita untuk bertaubat. Taubat itu sebagaimana dijelaskan oleh ulama-ulama, artinya adalah kembali dari kesalahan kepada kebaikan, kembali dari tidak tahu menjadi tahu, kembali dari tidak taat menjadi taat atau soleh. Dinamakan taubat. Taubat itu tidak cukup dengan seperti itu, tapi juga sekaligus menyesali kesalahan, baik kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada manusia, tentu kesalahan kepada diri kita. Kita menyesal kepada diri, itu artinya menyesal atas ketidaktahuan kita dan ketidakmau-tahuan kita selama ini. Itu dianggap sebuah kesalahan, dianggap sebagai sebuah dosa. Maka kita kembali dari itu. Kesalahan kepada manusia, mungkin kita buruk sangka, mungkin kita memfitnahnya, mungkin kita menzolimi, mungkin kita merusak nama baiknya, termasuk itu dosa dan itu salah. Kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita disuruh untuk mematuhinya, kita tidak patuh. Ketika kita disuruh mengamalkan yang telah ditetapkannya, kita tidak mengamalkan. Itu adalah sebuah kesalahan dan itu adalah dosa. Kaum muslimin, ketika kita telah berdosa, baik berdosa kepada diri, berdosa kepada orang lain, dan berdosa kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah secara psikologi mengganggu kestabilan kita, mengganggu pikiran, mengganggu jiwa kita. Ketergangguan itu adalah menutup atau menghambat atau terhijab kebaikan yang mungkin bisa kita raih. Kebaikan itu misalnya selama ini kita membaca Al-Quran, bisa kita hafal, lalu tidak kita hafal, dan tidak mau dihafal, dan tidak terhafal oleh pikiran kita. Kenapa? Karena hijab kita, ketertutupan kita. Begitu juga mungkin Allah telah menurunkan rezeki untuk kita, tapi tertutup rezeki itu untuk diberikan malaikat kepada kita karena dosa kita, karena kesalahan kita. Hidayah Allah Ta'ala itu diberikan kepada hambanya yang bersih, kepada hambanya yang suci, kepada hambanya tentu yang tidak berdosa, tidak salah. Baru Allah berikan hidayah. Ketika seseorang telah menerima hidayah, yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Ketika Allah telah memberikan hikmah itu dalam pengertiannya sesuatu yang diberikan tanpa diduga, tanpa dikira, tapi dia ada. Itu kita peroleh dengan kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan kita lakukan itu sebagai pengganti dari kesalahan, pengganti dari dosa kita. Itu makanya taubat itu pengganti kesalahan dan dosa yang pernah kita buat, diganti dengan taubat. Nah, lalu pertanyaan, taubat itu apakah karena kita salah
Atau berdosa sajakah? Tidak. Dosa itu bahagian daripada ibadat. Taubat itu bahagian daripada kepatuhan atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita kira bahwa seseorang yang bersalah baru dia istighfar, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak gitu, tidak gitu. Lalu bagaimana kita tobat? Tobat itu sebagai sebuah ibadah dalam bentuk zikir, dalam bentuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah Al-Askandari, dia mencoba membagi tobat itu kepada 4 bagian atau 4 kategori. Ada taubatan lillah, ada taubatan billah, ada taubatan anillah, dan terakhir itu adalah taubatan ma'allah. Nah, coba kita lihat. Apa beda pada masing-masing ini? Jika orang itu taubat lillah, taubat karena Allah, itu maknanya adalah segala qaulin wa fi'lin wa ahlakin kulluhu lillah. Perkataannya pernah salah, perbuatannya pernah salah, perilakunya pernah salah. Dia taubat dari itu semua, dari 3 aspek itu. Dari qaul, dari fi'alun, dari ahwalun. Maka Ibnu Athaillah menyebut itu disebut taubat karena Allah. Taubat yang semacam itu baru pada tingkat awal. Itu baru tingkat sederhana atau baru pemula. Artinya dia salah, dia melakukan taubat. Yang kedua itu adalah taubat billah, taubatan billah, taubat dengan Allah. Apa maksudnya itu? Ibnu Athaillah menyebut billah, taubat dengan Allah. Apa maksudnya? Khusus ketika dia bersalah kepada Allah, mungkin salah, misalnya orang-orang sufi misalnya berdoa min kulli dzambin wa maksiatin, dari segala yang bertentangan dengan agama, min kulli maksiatin, dari segala seluruh maksiat, dari seluruh yang menyangkut dengan sayyiat, kesalahan-kesalahan dan maksiat. Min kulli ma yukhalifu dinal Islam, segala yang bertentangan dengan agama Islam. Apa benar ini saya sholat seperti ini? Apakah benar saya puasa seperti ini yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah? Nah, itu namanya taubatan billah. Kemudian taubat yang semacam itu sudah meningkat sedikit dari orang biasa menjadi orang yang lebih khusus. Kenapa? Karena dia taubat misalnya min kulli ma yukhalifus syariah, yang mungkin bertentangan dengan syariat, min kulli ma yukhalifut thariqah, bertentangan dengan hakikat, bertentangan dengan metodologi yang diamalkan, min kulli ma yukhaliful ma'rifah, yang bertentangan dengan pengetahuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tobat yang semacam itu taubatul khawas. Ada yang ketiga, tingkatan itu adalah taubatan anillah. Ketika kataan itu bisa ditinjau dari berbagai aspek. Kalau tadi kesalahan itu dari syariat, ya, tapi ketika taubatan anillah, untuk mendapatkan syariat yang benar itu apakah dengan jalan apa? Kita dengar, kita hasil diskusi, hasil kita berguru, atau kita ngikuti orang-orang tertentu saja, dan orang-orang tertentu tidak setuju kita. Misalnya hari ini ada orang yang belum berpuasa, waktunya dia sudah berpuasa. Nah, itu yang lebih kita anggap baik. Begitu juga ini orang soleh, ini kesolehannya itu seperti apa, apakah dituntutnya atau tiba-tiba saja, atau dia pandai sendiri saja, lalu dia patuh, kita ikuti. Maka tobat yang semacam itu tobat
anillah. Ada dari ujung, ada ke pangkal. Jadi dari ujung dia tidak tahu, dia ingin jadi tahu. Dari ingin dia tidak jadi tahu, dia ingin lebih mengetahui. Dan setelah dia mengetahui, dia ingin menikmati kelezatan beribadah. Pada konsep yang semacam ini disebut dengan khawasul khawas. Tapi ada yang lebih tinggi, taubatan ma'allah, tobat bersama Allah. Ibnu Atta menjelaskan ini adalah tingkat mu'arrifin, tingkat orang-orang yang sudah arif. Apa makna di situ? Orang yang dalam kehidupannya dosanya kepada manusia, dosanya kepada Allah, dosanya kepada alam lingkungan ini, dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kembali dari ketidaktahuan kepada tahu dengan Allah, sehingga disebut awaludini ma'arifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Kembali mengenal diri adalah sebuah kemestian untuk mengenal Allah. Ketika orang yang sudah tahu dengan dirinya, pastikan dia sudah tahu dengan Allah. Ini yang dimaksud dengan tobat al-mu'arrifin. Barangkali ini kajian kita, semoga bermanfaat kepada kita semua. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.